Dari segitu banyak manusia yang membuli saya lihat hanya 3 yang membela saya. Frans Donald. Saya tidak kenal dia sama sekali. 4 ya. Eric Chang. Bukan Eric Chang. Chang ada. Paul Chang. Paul Chang. Saya dituduh, saya plagiat bukunya Eric Chang. Sebelum bukunya Eric Chang ada, dari dulu saya sudah berkata, Yesus tidak sejajar dengan Yahweh. Saya punya bukunya dan saya baca, memberi inspirasi. Salah satu ketua STT dalam rapat Zoom itu bahkan telah mengusulkan ada demo. Nah, nanti kita tidak tahu ke depan seperti apa. Yang jelas bukan saya yang mengajukan ada demo ya. Tapi ada itu dalam Zoom itu, ada usulan supaya diadakan demo. Shalom saudara-saudara, saya ditanya oleh seorang teman meresponi video pengajaran pendeta Dr. Era Sabdono beberapa hari yang lalu terkait dukungan 4 orang terhadap ajaran Pak Pendeta Dr. Erastus yang mendukung ajaran beliau Frans Donald yang kita tahu sejak dulu teologinya bermasalah, kemudian Paul Zhang, Rudy Pan, dan juga Eric Chang. Nah, kalau saya ditanya tentang ini ya saya akan mengatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat masing-masing. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Pak Erastus mengatakan bahwa ajaran beliau yang mengatakan Yesus bukan Allah atau tidak sejajar dengan Allah itu telah lebih dulu dibanding ajaran Eric Chang dalam bukunya Eric Chang, The Only True God. Nah, menurut saya ini bermasalah. Karena kalau kita membaca buku dari Pak Erastus, maka sekarang pertanyaannya, benarkah pemikiran Pak Erastus bahwa Yesus itu bukan Allah itu lebih dulu ada sebelum Eric Chang? Karena kalau kita membaca buku Eric Chang, kita bisa menyimpulkan bahwa ada banyak gagasan, bahkan istilah-istilah teknis yang ada dalam bukunya Eric Chang itu ada dalam gagasan-gagasan Pak Erastus. Banyak sekali, dan kita bisa buktikan itu kalau memang mau dibuktikan. Membandingkan istilah-istilah yang ditulis oleh Eric Chang dalam bukunya dengan istilah-istilah teologis yang diajarkan oleh Pak Erastus dalam seminar Logos. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, benarkah seperti yang disampaikan oleh Pak Erastus bahwa sebelum buku Eric Chang beredar, bahwa Pak Erastus telah mengajarkan Yesus itu bukan Allah? Kita akan buktikan bahwa pernyataan ini bermasalah. Dalam bukunya Pak Erastus, Kristologi, ya, ini yang saya pegang, ini sudah cetakan ketiga tahun 2019. Cetakan pertama itu, saudara-saudara, itu tahun 2016. Jadi ini buku sudah tahun 2019 ini dicetak yang ketiga kali. Dan di sini jelas sekali ya, kalau misalnya kita mau baca ini pelan-pelan. Yesus disebut sebagai Allah, ini halaman 93. Ini tahun 2019. Nanti kita bandingkan dengan tulisan Eric Chang. Yesus disebut sebagai Allah karena Yesus pribadi kedua. Jadi di sini jelas bahwa Yesus adalah pribadi kedua. Maka di sini digunakan Allah anak. Yesus itu adalah Allah anak atau pribadi kedua dalam Tritunggal. Ini di halaman 93. Di halaman 94 juga demikian, sama dalam buku ini. Dan ini tahun 2019. Dalam bukunya Pak Erastus, buku Tritunggal, ini tahun 2018. Misalnya halaman 150 dan halaman 151. Di sini juga diulang bahwa Yesus itu adalah Allah anak pribadi kedua dari Tritunggal. Yesus itu Allah, dia kekal. Nah, Allah menciptakan melalui Logos, dan Logos itu adalah Yesus. Maka Yesus itu adalah pencipta. Ya. Bahkan di sini masih dijelaskan di buku Tritunggal ini dijelaskan bahwa Allah anak berbeda dengan Allah Bapa pribadinya. Jadi konteksnya ini berbicara Tritunggal. Nah, buku Eric Chang, ya, sekali lagi saudara ya, bahwa pernyataan Yesus adalah Allah ditulis oleh Pak Erastus
tahun 2016, 2017, 2018 sampai 2019 pun masih mengatakan itu. Di buku Tritunggal juga demikian. Nah, Eric Chang menulis bukunya itu tahun berapa? Tahun 2009. Baru diedarkan secara luas itu tahun 2011 dengan terjemahan yang belum terlalu sempurna. Nah, terjemahan yang sempurna itu baru tahun 2016, itu dalam bentuk PDF, begitu. Nah, sedangkan ini tahun 2019 sudah masih mengatakan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu sejajar dengan Allah. Yesus itu Allah kedua atau Allah anak pribadi kedua dari Tritunggal yang berbeda dengan Allah Bapa. Ini 2019. Di Tritunggal ini 2018. Sedangkan Eric Chang menulis gagasannya itu 2011. Begitu. Jadi yang mana yang lebih dulu? Ya tentu saja Eric Chang. Jadi pernyataan bahwa Pak Erastus telah mengajarkan Yesus bukan Allah itu sebelum Eric Chang itu sangat cacat, itu sangat cacat. Nah, kemudian teman-teman perlu ingat bahwa masalah yang kita hadapi ini bukan masalah perbedaan tafsiran, bukan masalah perbedaan liturgi, bukan masalah penggunaan bahasa roh atau cara baptisan dan seterusnya. Tapi ini sangat basic. Bayangkan kalau diajarkan ada Allah mayor, Allah minor, Allah besar, Allah kecil. Ini kan rusak sekali pemikiran ini. Dan pemikiran seperti ini yang hendak dicecoki ke anak-anak muda di berbagai tempat. Jadi ini menggelikan. Ini menggelikan. Walaupun tidak banyak orang yang melawan ajaran ini, bagi saya tidak ada masalah. Tetapi saya secara pribadi sangat menentang ajaran semacam ini. Jadi sekarang pertanyaan saya adalah, spirit mana yang seminar berjilid-jilid, yang tujuannya ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Spirit mana itu? Kalau bukan spirit antikristus. Bayangkan saudara-saudara, seminar diadakan berjilid-jilid hanya untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Pertanyaannya, jadi Yesus itu siapa kalau dia bukan Tuhan? Maka nanti kan saudara sudah dengar, Yesus itu adalah manusia biasa yang dirasuki oleh Roh Allah, dikuasai oleh Logos, dan macam-macam itu ya. Ada istilah lembaga ilahi, rapat ilahi, macam-macam. Jadi kalau tidak percaya inkarnasi Allah yang menjadi manusia, maka tidak ada pilihan lain. Yesus itu hanyalah manusia biasa yang dihinggapi oleh Allah sehingga kelihatannya Yesus itu seperti ilahi. Maka Yesus tidak berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Yesus tidak berbeda dengan manusia pada umumnya. Dan tentu saja ini adalah basic dari iman Kristen. Nah, saudara, memang kita tidak tahu ya, di Indonesia belum ada lembaga Kristen. Kalau kita belajar dari Islam, di Islam kan ada MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Menurut saya ada bagusnya juga, karena di situ kita bisa melihat satu ustadz atau oknum ustadz yang mengajarkan sesuatu yang bukan doktrin Islam secara utama, itu bisa dipanggil. Bahkan baru-baru ini ya, kita tahu yang dipanggil yang di Jawa Barat itu ya, Gumilang kan namanya itu. Padahal kalau saya ikuti sepintas, itu yang diajarkan itu bukanlah doktrin utama, tapi hanya lebih kepada liturgi, sholat begitu. Itu bisa jadi masalah. Nah, ini kita tidak tahu lembaga mana yang bisa mengatakan ajaran ini menyeleneh. Ya, karena kita juga bingung mengatakan Yesus bukan Allah, bukan juru selamat, bukan Tuhan, tetapi bergabung dalam sebuah aras nasional. Selalu saya katakan, kalau memang mau ya keluar dari aras nasional, membentuk sebuah sekte baru. Menurut saya itu lebih bagus. Karena kita sedih, banyak anak-anak muda yang dibawa dari daerah, lalu diajar di STT beliau dengan ajaran seperti ini. Nah, saudara bisa bayangkan enggak?
Saudara bisa bayangkan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kira-kira gereja ini masa depannya seperti apa? Kalau pemimpin-pemimpinnya diisi oleh lulusan-lulusan STT yang telah diajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Kira-kira bisa bayangkan, saudara? Bisa bayangkan gereja 10-15 tahun ke depan dengan pengajaran seperti ini? Jadi kita sedih dan harus berdoa banyak, ya, harus berdoa banyak. Beberapa hari yang lalu saya Zoom dengan beberapa ketua yang menolak Pak Erastus untuk memimpin sebagai ketua BMPTTKI. Karena memang STT kita anggota BMPTTKI dan kita tidak mau dong dipimpin oleh pemimpin yang ajarannya bermasalah seperti ini. Salah satu ketua STT dalam rapat Zoom itu bahkan telah mengusulkan ada demo. Nah, nanti kita tidak tahu ke depan seperti apa. Yang jelas bukan saya yang mengajukan ada demo ya. Tapi ada itu dalam Zoom itu ada usulan supaya diadakan demo di Jakarta. Karena kita memang melihat dampak dari pengajaran-pengajaran liar ini, pengajaran sumbang ini, itu menjangkau halayak luas. Ya, ini yang kita khawatirkan. Nah, teman-teman saya, pengikut Pak Erastus, jangan salah paham. Yang selalu kita lawan itu adalah ajaran, bukan orangnya. Kita tidak pernah bermasalah dengan moral di sini, dengan kepribadian. Maka kita buat buku, ya. Kita baru mencetak buku yang ditulis oleh sekitar 14-15 orang itu ya, 486 halaman, judulnya Kristologi yang Diselewengkan. Kita bekerja sama dengan STT Hagiasmos Jakarta yang diterbitkan oleh Bible Culture Study, dan saudara bisa membaca buku itu. Kurang lebih 500 halaman, dan itu adalah kajian akademik. Yang kita harapkan, kalau memang Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan rekan-rekan di sana merasa bahwa ajaran ini layak untuk dipertahankan, tesis ini layak untuk dipertahankan, bisa juga membuat buku tandingan sehingga kita bisa saling menajamkan satu dengan yang lain. Tapi memang sampai saat ini kita memang kesulitan ya untuk bisa berkomunikasi. Tapi ya it's okay, tidak semua bisa berjalan secara sempurna. Jadi poin saya di sini adalah pernyataan Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang mengatakan sebelum buku Eric Chang ada, beliau telah mengatakan Yesus itu bukan Allah, tidak sederajat dengan Allah. Itu adalah berita yang menyesatkan, pernyataan yang menyesatkan. Kalau kita mengikuti tulisan-tulisan beliau dan membandingkannya dengan buku Eric Chang. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.